Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Screenshot. Kenalin aku Nana. Jadi podcast Screenshot 2024 ini merupakan salah satu program dari Divisi Jurnalistik Screenshot, di mana kita bakal ngobrol-ngobrol seputar Ilkom bareng narasumber yang sudah kita undang. Nah, pada kesempatan kali ini, kita punya Kak Torik nih sebagai bintang tamu buat episode perdana podcast Screenshot 2024. Dan Kak Torik ini adalah mahasiswa ilmu komputer angkatan 2022 yang berkesempatan menjadi Ordi ISMA. Oke, halo Kak Torik. Halo. Oke, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Meskipun tadi pagi agak telat Apa? dikit, nyari kunci Iya. di rumah nggak nemu. Biasanya ditaruh di mana emang? Nah biasanya tuh ada tempat kunci gitu kan, tapi nggak pernah taruh di situ kuncinya. Lah. Jadi tiap kali mau keluar rumah tuh harus nyari Terus dulu. fungsinya apa? Nah, itu. Gitu. Ini Kak Torik boleh nih kenalin diri dulu sama teman-teman kita. Oke, kenalin aku Torik. Nama panjangku Torik Ibrahim Faras, tapi panggil Torik aja. Aku dari Prodi TI angkatan 22, asal Semarang, tinggal di Semarang, asli Semarang. Dan apa lagi? Apalagi? Hobi. Hobi ya. Hobiku gak banyak sih, tapi kalau ada satu hobi yang mungkin bisa aku sebut itu membaca. Oke, keren. Baca. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Akhir-akhir ini sibuk proyek kuliah sih sebenarnya. Oh iya, Iya. mau UAS ya? Proyek kuliah dan ISMA juga banyak kegiatan-kegiatan Oh, iya. sebelum berangkat. Jadi Nah. ya cukup makan waktu. Oh iya, aku mau bilang congratulations buat Kak Torik udah jadi Ordi ISMA. Jadi Terima Kak Torik kasih. ini keterima di UC Davis. Isi Davis. Iya. Kalau boleh tahu, boleh dong dijelasin ke teman-teman ISMA itu apa sih? Dan Aduh, kenapa ya Kak Torik itu bisa kepikiran mau daftar ISMA? ISMA itu program, gampangnya mungkin program pertukaran pelajar ke luar negeri sana ya. Jadi pemerintah bakal mendanai secara full untuk satu semester untuk kuliah di luar negeri di mana aja, nanti banyak pilihannya. Terus aku milih ikut ISMA ini karena aku merasa ada modal yang kalau nggak aku pakai ini kayak kebuang kemana-mana sayang gitu loh, banget gitu sayang ya. banget gitu loh. Kalau betul Jadi aku nyoba modalnya aja. apa aja gitu? Modalnya jujur yang paling besar modalnya adalah bahasa Inggrisku. Oh, Aku jago nih kayaknya bisa. nih. Alhamdulillah bisa ngomong bahasa Inggris cukup fasih. Oh. Jadi aku rasa kalau aku nggak manfaatin buat kesempatan kayak ISMA gini, bakal eman-eman lah. Skor IELTS-nya berapa emang? Gini, aku dulu tuh pernah tes IELTS, tapi sekarang udah kadaluarsa ya. Oh, iya. Aku dulu IELTS itu dapat 8 secara overall. Itu Ya. tinggi loh, itu Ya. tinggi. Terus sekarang aku pas kemarin mau daftar ISMA itu kan sudah hampir habis kan, udah nggak bisa pakai lagi kan. Jadi aku tes lagi tapi pakai Duolingo. Oh iya. Ya, Duolingo itu aku dapat 155. Itu juga Gitu. tinggi. Tinggi banget. Itu kan bedanya IELTS sama TOEFL itu apa sih sebenarnya? Kalau aku jujur TOEFL belum pernah lihat kayak gimana Hmm. model tesnya. Aku bisa bandingin sama Duolingo doang sih. Kalau mungkin bandingin Duolingo itu IELTS lebih formal, lebih profesional. Oh iya. Dan jujur lebih susah karena tesnya terdiri dari 4 bagian dan bisa lebih dari sehari tesnya karena ada speakingnya juga sama orang native Inggrisnya. Dari Kak Torik sendiri kok bahasa Inggrisnya itu bisa selancar itu latihannya apa aja sih? Dulu tuh kondisiku sebenarnya agak unik sih Kok bisa? karena aku dulu sempat tinggal di Inggris juga Oh, keren. selama hampir 4 tahun. Oh. Jadi ya mau nggak mau tiap hari aku harus berinteraksi pakai bahasa Inggris sama orang sana gitu. Jadi ya 4 tahun tiap hari pakai bahasa Inggris ya otomatis sih. Itu dari usia berapa? Aku dulu berangkat ke Inggris itu umur 12 12 tahun. SMP ya? SMP ya. Balik lagi ke sini umur 16 lah. 16. Ya. Barusan. Sekarang umur? Sekarang 19. 19. Oh, barusan banget sih berarti baliknya ya? Iya, 3 tahun. baru 3-4 tahunan. Kalau boleh tahu itu keperluan apa ya? Itu dulu kan ibuku itu dapat beasiswa ke luar negeri juga untuk S3, terus keluarga dibawa semua ke sana. Oh, oke. Gitu. Gitu. Nah, ini nih balik ke topik ISMA. Kemarin tuh itu kan aku pas lagi research di Twitter itu tuh ada namanya
ISMA sama ISMA A. Hmm. Nah, kalau boleh tahu itu bedanya apa sih? ISMA A itu program baru dari Kemendikbud tahun ini. Iya. Itu tuh kalau ISMA itu kan lebih ke sisi akademiknya gitu kan, sisi akademik atau sisi vokasi. Jadi kita selama 1 semester kuliah di luar negeri, merasakan perkuliahan di luar negeri gitu. Kalau ISMA ini lebih, kalau nggak salah, lebih ke program kewirausahaan. Nah, jadi kita tuh udah disuruh ngebikin bisnis plan dulu sebelum berangkat. Terus nanti kalau nggak salah bakal diseleksi bisnis plan-nya. Terus kalau keterima nanti bakal bisa ke luar negeri untuk ngembangin bisnis plan itu, dapat pelatihan dari luar negeri selama 2 bulan, sebulan lah. Jadi nggak selama bandingin kayak ISMA yang biasa. Oh, berarti gini, kalau ISMA biasa itu kan mitranya universitas. Nah, ISMA itu mitranya itu sama universitas juga atau malah yang lain? Tetap universitas tetap. Oh, gitu. Tapi lebih fokus ke ngebangun bisnis plan itu, bukan ke akademisnya. Oke. Oh, sama itu juga kemarin juga katanya ada dari ISMA sendiri ada kayak sistem yang baru. Sebenarnya kan Kak fully funded gitu kan. Nah, sekarang katanya ada yang co-funded gitu. Jadi bedanya apa? Co-funding itu, jadi ISMA yang biasa itu kan semuanya udah di cover pemerintah. Dari tiket pesawat pulang pergi, pembayaran visa, biaya hidup, biaya emergency, terus SPP di sananya, itu semua udah di cover pemerintah. Kalau yang di co-funding itu istilahnya paruan bayarnya sama pemerintah. Jadi dari pemerintah kita dibayarin tiket pesawat, terus SPP-nya di sana, terus visa, tapi biaya hidup di sana yang nanggung kita sendiri. Gitu. Oke, terus itu kan kemarin Kak Torik itu kan udah lulus pendaftaran nih. Nah, pas daftar itu ada nggak sih kayak kesulitan atau kendala selama proses pendaftaran? Pendaftaran mungkin yang makan waktu paling banyak itu bikin esainya sih. Oh iya, esai. Ya, itu karena ya gimana ya, nulis itu kan nggak langsung bagus gitu kan. Kita mungkin nulis awal draft pertama masih jelek, masih belum substansinya belum terdeliver secara bagus. Saya itu aku mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu malah mungkin ada bikin esai itu. Terus itu yang ngebantu buat nge-proofread itu siapa? Untuk nge-proofreadnya sih ada mamaku. Jadi ya cukup, ya memang berguna banget sih proses feedback dari orang lain untuk PSV yang kemarin itu. Ya. Kalau boleh tahu ngambil topik apa? Ini boleh nggak sih diomongin topiknya gitu? Boleh. Jadi tuh esai ISMA itu modelnya ada, kita kayak ngejawab pertanyaan pelantik gitu loh, pemantik. Oh iya. Ya, jadi ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu nanyain tentang pencapaian secara akademis atau non akademis. Yang kedua itu ngomongin tentang bagaimana cara kita menghandle sebuah challenge yang pernah kita hadapi di perkuliahan kita atau di pembelajaran kita di masa belajar kita. Terus yang ketiga itu bagaimana caramu akan mengengage komunitas di sana pas kamu udah berangkat itu. Dan yang terakhir itu tentang kesehatanmu secara umum gitu. Secara umum gitu. Nah, dari 4 bagian itu menurut Kak Torik paling sulit buat ditulis itu gimana? Yang pencapaian sih. Pencapaian. Kenapa? Karena gimana ya? Lebih ke gimana caranya aku ngebikin pencapaianku yang mungkin kalau dibandingin banyak orang itu nggak terlihat bagus-bagus amat. Bisa kelihatan kayak ini tuh bener-bener aku capai dengan usahaku sendiri, dengan ya pokoknya istilahnya bagaimana cara aku membungkus mungkin yang orang gimana caranya aku membungkus hal yang mungkin nggak terlalu spesial jadi hal yang wow banget gitu lah. Makanya itu perlu tulis ulang banyak gitu. Iya. Terus ini kan Kak Torik berangkat bulan apa? Kalau semuanya lancar akhir Juli berangkat. Akhir Juli. Oh, berarti sebelum semester depan. Sebelum semester depan ya. Oh, gitu. Terus
ini nanti kan Kak Torik berangkat. Nah terus ketakutan pas di sana nanti itu sebenarnya apa sih? Ada nggak? Ada sih, ada. Takut bisanya tuh. Jadi gini, kebetulan di kampusku itu model akomodasinya, model tempat tinggalnya itu kita tinggal sama keluarga lokal di sana. Oh. Bukan di apartemen atau di dormitory atau apa kayak asrama gitu, bukan. Jadi keluarga apa namanya? Keluarga sana tuh kayak istilahnya nyediain kamar-kamar untuk orang anak-anak internasional juga, dan kita bakal tinggal bareng mereka gitu. Aku khawatir tuh, ya itu kan kita nggak tahu ya keluarga mereka kayak gimana ya. Terus misalnya kalau mereka punya anjing kayak atau mungkin mereka apa namanya nggak familiar dengan gaya hidup kita sebagai orang Indonesia, apalagi sebagai aku yang mungkin mereka nggak apa namanya belum familiar atau belum nyaman sama orang yang tiap hari sholat 5 kali gitu. Itu kan aku juga jujur agak khawatir sih gimana bakal apa namanya ngehandle-nya. Sama itu nggak sih kalau di antara dari pihak Katorik maupun yang menyediakan tempat tinggal itu punya habit yang belum bisa ya, itu benar ya. Nggak sih? Ya. Terus, nah dari Katorik counter dari ketakutan itu kira-kira apa? Counter dari ketakutan itu, ya gimana ya? Belum tahu. Oh gimana? Kalau aku sih, ya meskipun aku takut ya, aku bakal hadapi aja sih. Oh iya. Karena takut itu ya wajar gitu loh. Lihat nanti gitu. Berani itu kan bukan karena kita nggak takut, tapi karena kita bisa apa namanya mengovercome ketakutan kita gitu. Terus di UC Davis itu Kak Torik ngambil course-nya sama kayak di sini atau tidak? Nah, jadi gini, ISMA itu course yang ditawarkan oleh univ-univ yang bekerja sama dengan ISMA itu nggak banyak yang di ranah saintek gitu, kebanyakan di ranah sosum gitu. Jadi kebetulan yang aku ambil itu ya aku usahakan untuk apa namanya ada kaitannya sama prodiku juga, ada materi juga, tapi ya nggak semua sih. Aku itu ngambil, kan di awal tuh disuruh milih 4 course. Oh iya. 4 course, 4 mata kuliah itulah ya, 4 mata kuliah. Aku tuh ngambil yang pertama namanya Computational Cognitive Science. Oh iya. Terus yang kedua itu ada Managing and Using Information Technology. Jadi 2 itu masih ada kaitannya lah sama prodi. Yang 2 selanjutnya itu nggak ada. Aku ngambil Principle of Microeconomics, prinsip-prinsip ekonomi mikro, sama General Psychology, psikologi umum. Oh iya, aku baca di WordPress-nya Kak Torik agak suka sama hal yang berbau sama psychology. Terus itu di ISMA itu kan setauku boleh ngambil yang nggak satu linear sama prodi kita gitu. Nah itu tuh nanti jatuhnya bakal kayak double degree atau enggak sih? Bukan sih. Bukan. Gini, tergantung double degree. Bukan. ISMA itu nanti modelnya di kognisi gitu. Jadi nanti di transkrip kita bakal munculnya ya mata kuliah yang kita ambil pas di ISMA itu. Nggak dikonversikan ke mata kuliah yang ada di kurikulum prodinya. Oke, terus itu apa buat belajar itu Kak Torik tuh apa ya? Pakai style belajar apa sih? Belajar apa dulu nih? Apa ya? Umumnya dulu deh kayak sekarang ini kayak Torik seringnya pakai style belajar apa? Gitu. Belajar sih gini, aku itu belajar tuh pengen mulai dari pondasi yang benar-benar kuat dulu gitu loh. Jadi pengen ngebangun pondasi yang kuat dulu sebelum aku masuk ke detail-detail yang lebih high level gitu. Jadi aku paham betul dasar-dasar dari konsep yang aku pelajari. Terus cara aku memastikan apakah aku paham atau belum itu, apakah aku bisa ngejelasin konsep tersebut dengan kata-kata yang sederhana. Biasanya kan kalau di materi-materi itu kan yang teoritis itu kan bahasanya kan bahasa tinggi semua gitu kan. Nah itu biasanya tuh aku di kepala aku nyoba untuk ngebangun ulang kata-katanya dengan kata-kata sederhana yang bisa aku pahami sendiri secara mudah gitu. Terus kalau udah gitu baru bisa masuk ke yang lebih detail-detail yang kecil-kecil. Tapi jujur
dengan workload yang saat ini dari kuliah ini agak susah sih, karena Kenapa? memahami dasar-dasarnya itu kan lama gitu loh, Iya. prosesnya lama karena kamu benar-benar harus mencermati materinya, effortnya tuh besar gitu, dan dengan waktu yang sedikit dan banyaknya mata kuliah itu agak sulit untuk benar-benar stay on top semua mata kuliahnya. Apalagi kayak dosen itu kan nggak mungkin ngajarin dari dasar. Iya, benar ya. itu, benar. Oke. Terus itu, balik lagi ke course-course yang diambil di Universitas Mitra tadi. Ya. Itu kan Kak Torik sekarang berarti nanti pas ke sana di UC Davis semester 5. Ya. Nah, itu tuh materinya bakal kayak dapat yang dari awal atau malah kalau nggak salah bakal dapat materi dari awal sih, karena ya itu course yang disediain itu lebih ke course introduction gitu loh, bukan yang sudah, soalnya ada kalau course yang lebih kompleks di sana, yang misalnya yang sebanding dengan semester 5 aku di sini gitu, itu perlu prerequisite yang cukup banyak juga. Jadi kamu kalau mau ngambil course ini kamu harus sudah ngambil course ini itu ABC gitu. Kalau belum ngambil itu nggak bisa ngambil. Dulu tuh pas baru dengar pengumumannya pas keterima itu rasanya kayak mana sih? Aku pas buka website-nya itu feeling pertama yang aku rasa itu lega. Lega karena akhirnya ada kepastian aku lulus atau enggak. Jadi aku sebelum buka itu aku sudah pasrah mau lolos atau enggak. Yang penting aku lihat hasilnya ada kepastian gitu kan. Aku buka hasilnya, lihat congratulations you accepted at UC Davis itu. Alhamdulillah lega. Sudah kayak beban itu sudah lost gitu lah. Emang nemunya agak lama kah? Nggak lama juga sih, lebih ke apa ya? Ya karena deg-degan juga iya, gitu deg-degan ya? itu. Nah terus setelah ini kan udah masa kayak udah keterima, udah kayak ada persiapan gitu. Nah prepare Kak Torik sebelum berangkat ini apa aja sih? Prepare sebelum berangkat kebanyakan itu sih masalah administrasi. Kayak mendaftar di sistem UC Davis-nya, terus ngebikin akun untuk sistem pembelajaran di sana, terus ngebikin visanya gitu. Kemarin baru aja dapet visanya, dan bikin visa itu prosesnya cukup panjang dan cukup rumit. Dari Kak Torik berapa lama bikin visa itu? 3 minggu ada mungkin. 3 minggu, ya. Lumayan juga ya. Lama. Bisa dibikin buat esai itu. Lamanya sama soalnya. Iya bener. Oke, kita langsung lanjut aja ke TTPS. Jadi TTPS itu segmen terakhir, namanya tanya-tanya podcast screenshot. Dari sebelum kita shoot hari ini, jadi beberapa hari sebelumnya kita itu udah nanyain ke followers dari IG Screenshot Ilkom. Kita tuh nanya kayak apa aja sih yang mau ditanyain ke Kak Torik. Nah, mau lanjut ke pertanyaan pertama gitu. Yang pertama ini, Kak pernah ikut semacam lomba atau proyek gitu nggak sih buat ngeyakinin Isma buat nerima Kak Torik? Aku tuh orangnya ikut lomba itu nggak banyak. Tapi kemarin ada satu lomba yang mungkin bisa dibilang, kalau menurutku ya, menjadi salah satu main driving faktornya kenapa peluang Isma aku ini cukup tinggi. Aku kemarin tuh ikut sama teman-temanku serombel itu ngikut lomba namanya Hackfest. Hackfest itu semacam, kalau pernah denger hackathon, jadi lomba bikin aplikasi gitu. Aku sama 3 teman lainku, kita tuh ngebikin suatu aplikasi. Aku tuh dapat bagian yang lebih, aku bukan bagian yang itunya sih, bukan bagian teknisnya, aku lebih ke bagian kayak bikin video demonya, bikin bisnis model kanvasnya, bikin lebih ke sisi, bisa dibilang sisi humasnya lah, atau sisi public relationsnya lah. Terus alhamdulillah itu kita masuk top 20 se-Indonesia secara tim. Terus Hackfest itu kan yang level nasional. Setelah itu ada juga lomba yang sama,
Iya. Hackfest kan yang menyelenggarain Google Developer Student Club Indonesia. Iya. Terus ada juga yang namanya Google Solution Challenge. Itu yang menyelenggarain Google Student Club sedunia. Itu kita masukin lagi aplikasi kita yang dia dari Hackfest itu ke Google Solution Challenge ini. Terus alhamdulillah lagi kita masuk top 100. Iya sih, emang apa ya, udah startnya udah bagus jadinya wajar ya keterima gitu. Kolektif. Terus dapat info lomba itu dari mana? Info lomba dari aku kan sering ngikutin GDSC UNES. Oh iya. Ya, jadi ya pas kemarin ada info itu tertarik nih, aku ngajak temanku mau ikut gak? Ikut yuk gitu. Ikut yuk ya. Akhirnya sekarang nunggu ya udah masuk top 100, sekarang seleksi lagi. Ya. Masih ada. Terus next question. Course apa yang Kak Thorik ambil di UC Davis? Apakah berhubungan dengan IT? Oh tadi pernah dibahas. Boleh dijawab lagi deh gitu. Tadi aku ngambilnya itu Computational Cognitive Science, terus Managing and Using Information Technology. Dua itu mungkin yang masih ada kaitan sama IT. Terus yang lainnya itu aku ngambil Principle of Microeconomics sama General Psychology. Itu full di luar IT. Full di luar IT gitu. Harapannya Kak Thorik setelah ngambil 4 course itu apa Kak? Harapanku ya aku belajar hal baru, pasti itu harapannya. Oh iya pasti sih. Ya, aku memang dari awal tuh tertarik sama psikologi tentang apapun yang tentang cara kerja manusia lah bisa dibilang. Terus microeconomics tuh aku dulu pernah dengar podcast, katanya salah satu kalau mau belajar tentang ekonomi itu kamu belajar microeconomics aja, karena itu benar-benar ngajarin basicnya tentang bagaimana cara dunia sekarang ini bekerja lah, microeconomics gitu. Tadi podcast dulu sih, aku asal denger aja. Okay, next question. What made you decide to apply for ISMA Kak? Ya tadi itu, aku ada modal dan aku rasa ini kesempatanku untuk mempergunakan modal itu gitu. Kalau nggak pakai rasanya eman-eman. Kalau gitu. Dari orang tua sendiri pernah menyarankan buat ikut nggak atau emang dari Kak Thorik gitu? Justru orang tua juga nganjurin aku untuk ikut dari awal. Support banget ya berarti ya. Kalau nggak salah aku denger ISMA tuh pertama dari mamaku. Ya, dulu pernah bilang, Kak ini ada program dari kamu ikut, program baru nih ISMA, kamu bisa coba ikut aja gitu. Terus next question, persiapan untuk apply ISMA itu apa aja sih Kak? Terus ada gambaran nggak Kak soal seleksinya? Persiapan untuk seleksi ISMA ya? Persiapannya ya kita yang paling of course ada yang hal-hal birokrasinya kayak misalnya nyiapin transkrip akademi atau minta surat dari Korprodi, bla bla gitulah. Tapi kalau dari kita sendiri itu persiapannya yaitu kita harus tes bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris terus di situ nyiapin essay. Itu menurutku dua yang paling bisa dibilang yang paling besar, yang paling besar bobotnya untuk seleksi pertama ISMA itu. Pas tes bahasa Inggris itu kan pakai Duolingo ya? Itu hasilnya keluar berapa hari? Duolingo itu modelnya setelah kita tesnya online kan, jadi mana aja tes, hasil tuh keluar 2 hari setelah kita tes. Tapi dulu aku itu harus ngerjain tesnya sebanyak 4 kali dulu. Kenapa? Untuk hasilnya keluar. Karena 3 percobaan pertama itu hasilnya invalid terus karena masalah teknis. Untung Duolingo itu sekali bayar kita dapat kesempatan 3 kali untuk ngerjain. Jadi aku kemarin tuh jatuhnya bayar 2 kali. Habis berapa berarti? Sekali tes itu kemarin 922.000. Kita dapat 3 percobaan. Iya. Terus kemarin kan kali 2 berarti 118 lah, 1.800. Oh itu kan katanya Kak Thorik tadi kalau IELTS itu kan ada ngobrol sama native. Iya. Itu berarti modelnya kayak Zoom gitu? Enggak, kita bener-bener diundang di satu ruangan, terus kita ya kayak interview gitu sama orang luar sana. Oh berarti ada home base-nya di Semarang sini atau ke tes? Ada.
bukan home base, lebih ke kayak pihak ketiga yang memfasilitasi tes IELTS gitu loh. Terus, oke. Next question, tips memilih universitas yang dituju. Kemarin ISMA itu tahun ini ngasih pilihan 3 univ untuk kita pilih. Ya. Kalau aku ya, pilih yang pertama itu aku pilih yang bener-bener aku pengenin, maksudnya yang setinggi mungkin gitu. Iya. Mau realistis atau enggak, bodo amat. Yang penting Ada aku MIT penting katanya aja sih. Kalau MIT itu, kalau yang ISMA biasa nggak ada, adanya di ISMA doang. Nah, kalau yang kedua itu mungkin yang lebih realistis lah, yang yang masih kamu pengenin, masih agak prestigious tapi dalam hal nilai bahasa Inggris masih atau bisa itunya dijangkau, masih bisa dijangkau. Kalau yang ketiga itu yang bener-bener realistis aja lah gitu. Chance-nya paling besar menurutmu gitu lah. Gitu. Nah, urutannya Kak Torik kalau boleh tahu dari yang dipilih pertama, kedua, ketiga apa aja? Kemarin tuh aku pilih yang pertama itu University of Toronto. Oke. Yang kedua itu Maastricht University di Belanda. Dan terakhir ya UC Davis. Keterima di UC Davis. Gitu. Bagus. Yeah. Terus pertanyaan selanjutnya, how to improve English skill, especially speaking plus interview tips? Improve English skill. Kalau dari aku mungkin hal yang paling sederhana yang semua orang bisa lakuin itu tingkatkan exposure-mu ke bahasa Inggris. Yeah. Jadi karena apa? Karena banyak orang itu takut sama bahasa Inggris kan. Kayak aduh, aku takut nih kalau bahasa Inggris nih nggak paham gitu kan. Nah, jangan takut istilahnya, jangan takut intinya. Bahasa Inggris itu memang di awal kamu nggak bakal paham banyak, tapi seiring kamu sering belajar, melihat bahasa Inggris itu, terus kamu bakal secara otomatis, secara nggak sadar tuh bakal katanya ini tuh artinya ini itu tuh artinya itu gitu. Jadi prosesnya lebih bukan yang kamu secara effort sadari gitu loh. Prosesnya lebih secara nggak sadar kamu ternyata bisa gitu ya. Tingkatkan exposure bahasa Inggris ya. Terus kalau perihal speaking itu jujur ya, yang paling ideal tuh memang kamu bisa immerse dirimu di lingkungan yang orang-orangnya ngomongnya bahasa Inggris. Itu yang paling ideal. Tapi kan nggak semua orang bisa itu kan. Masalahnya juga kadang di sekitar itu, misal kita mau berusaha ngomong bahasa Inggris, masih terpaku sama kalimat so Inggris gitu ya kan. Benar. Gitu. Oke, lanjut. Untuk dari aku sendiri ya, aku tuh dulu pernah pas persiapan IELTS nemu server Discord. Iya. Jadi server Discord modelnya ya orang-orang yang juga latihan IELTS juga. Mereka tuh ada kayak beberapa voice chat room untuk bisa latihan speaking mereka. Nah, aku dulu pernah coba join salah satu itu kan. Nah, itu aku rasa cukup berguna karena kamu benar-benar di lingkungan yang sama orang-orang yang juga pengen belajar speaking juga. Jadi mereka nggak bakal ngejudge kamu tentang skill bahasa Inggrismu, dan mereka bakal benar-benar suportif dan ngebantu kamu dalam mengimprove Inggrismu itu. Jadi ya saranku kalau improve speaking ya cari komunitas online atau bahkan offline kalau bisa, kayak kamu Inggris itu kan juga kan. Ya, cari komunitas online atau offline yang bisa menaruhmu di lingkungan yang sama orang-orang mau bahasa Inggris juga, yang nggak malu berbahasa Inggris dan nggak ngejudge untuk berbahasa Inggris. Gitu. Tapi kalau boleh tahu, pas dulu umur 12 tahun Kak Torik ke UK itu pas berangkat itu sudah bisa bahasa Inggris atau emang seiring waktu belajar? Aku dulu pas berangkat tuh modal paham doang sih, ngomongnya belum pernah. Gitu. Aku dulu SD ya ada bahasa Inggris, seperti biasa kayak pada umumnya lah ya. Dan aku dulu juga mungkin bisa dibilang pas kecil, pas SD itu aku ya itu lebih banyak mengkonsum konten yang berbahasa Inggris gitu loh. Jadi nggak hanya konten bahasa Indonesia doang. Nah, jadi exposure-ku ke bahasa Inggris udah cukup banyak gitu loh. Jadi pas sampai sana udah ada modal paham ya, meskipun ngomong masih belibet gitu ya. Oh iya, teman-teman, sama tips dari aku kalau mau improve bahasa Inggris, kalau misal kayak dari lingkungan kayak belum ada yang bisa diajak ngomong dan kalian belum mau begitu fokus ke speaking, kalian banyakin baca. Bacanya belum harus nggak harus kayak bacaan yang kayak langsung berat gitu, buku-buku yang berat. Bisa malah dimulai dari buku bacaan anak-anak
kan karena kayak kata-katanya sederhana, jadi kayak kalian belajarnya dari yang bawah-bawah dulu, kayak mungkin buku-buku cerita Disney itu bahasanya masih buat anak-anak kecil, jadi kayak itu membantu banget. Nanti mungkin bisa dilanjutkan ke mungkin atau novel-novel yang lebih advance gitu. Itu bener banget, aku mau nambahin di situ juga. Aku dulu pas pertama masuk di Inggris itu, masuk sekolah sana, modelnya sana kan tiap anak tuh disuruh minjem satu buku dari perpustakaan untuk dibaca sampai habis itu kan. Itu aku dulu asal ngambil aja yang covernya bagus itu kan. Terus pas baca itu aku juga, wah ini buku apa kok nggak paham gitu kan. Apalagi Inggris klasik itu Inggris susah. Iya, pakai buku novel itu kan yang nggak ada gambar-gambarnya. Jadi ya nggak apa-apa lah aku usahain baca meskipun apa namanya pas awal-awal dulu ke novel itu kan kita harus istilahnya nge-imajinasi sendiri di kepala kita gitu kan. Nah itu aku awal-awal dulu ya belum bisa banyak menggambarkan kejadian di novel-novelnya itu, tapi ya udah aku baca sampai habis. Terus ya mungkin bisa dibilang gara-gara aku ngambil buku itu aku sampai sekarang jadi suka membaca. Gitu. Oh sama itu nonton, karena dari tadi dianjurkan buat baca buku anak dulu, sama nonton film buat anak-anak itu juga. Bener ya. Itu buat belajar kita bisa pakai kayak apa ya, subtitlenya itu pakai bahasa Inggris dulu. Jadi kayak kuping kita dengerin, mata kita baca. Jadi kayak kita tahu pronunciation yang benar gimana gitu. Apalagi kalau film-film anak-anak dari Disney gitu kan, itu ya mereka kan wajahnya kan kayak apa sih, emosional banget. Jadi kayak kalau gini dia ekspresinya gini. Nah itu bisa membantu buat speaking sebenarnya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak mau tanya, itu difasilitasi biaya transport doang atau sama uang saku ya Kak, dan spill total biaya dong Kak? Tadi yang udah aku bilang di awal kan ya, kalau ISMA yang fully funded itu kita dibayarin tiket pesawat pulang pergi, visanya, terus biaya hidup di sana, terus biaya SPP di sana, sama ada biaya emergency kalau misalnya butuh ada kejadian apa, bencana alam atau apa gitu, ada gitu. Kalau spill biaya apa dulu nih? Oh kita urutin dari apa dulu? Tes bahasa Inggris dulu. Ya, tes bahasa Inggris kemarin aku Duolingo itu per tes sekali bayar itu 900 ribuan. Aku kemarin jatuhnya bayar 2 kali karena harus ngulangi tesnya 4 kali. Berarti 1.800.000. Terus Visa. Nah, untuk Amerika tuh kalau nggak salah satu yang termahal, kalau nggak malah yang paling mahal dari semua mitra di ISMA itu. Tapi intinya kan di reimburse. Nah itu. Tapi tetap aja kita harus bayar awal dulu kan. Itu visa itu kalau di total 11 juta mungkin. 11 juta. Terus selanjutnya? Itu pun belum termasuk biaya kita ke Jakarta atau ke Surabayanya untuk interview. Itu nggak di cover sama pemerintah. Terus ada kayak tes kesehatan gitu nggak? Kalau untuk Amerika nggak ada. Tapi aku dengar kemarin yang berangkat ke negara-negara Asia gitu atau Australia katanya ada. Tapi nggak tahu ya biayanya berapa, itu tergantung apa namanya rumah sakit yang dituju kan. Selanjutnya ada apa lagi? Apa lagi ya? Baru itu ya? Baru 2 itu yang pengeluarannya besar gitu? Iya, baru tiket pesawat belum, itu kesana bakal dibayarin nanti. Oh gitu, jadi yang mesenin tiket dari pihak Kemendikbudnya? Dari pihak Kemendikbudnya. Oke, jadi itu pertanyaan terakhir dari audiens kita sekaligus penutup dari section perdana podcast Screenshot kali ini. Dan aku mau ngucapin makasih banget buat Kak Thorik mau jadi tamu kita buat hari ini sebagai tamu episode perdana. Semoga bisa jadi good start buat kita semua. Semoga Kak Thorik nanti perjalanannya buat ISMA itu bisa lancar dan selesai dengan baik gitu. Dan semoga sesi kali ini tadi bisa jadi motivasi teman-teman yang nonton. Aku Nana undur diri. Thank you. Bye.